Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini nanti berubah sudah tua, tak akan. Perubahan terjadi ketika menemukan titik balik. Bagaimana titik balik kamu? Saya nih Pak Ustadz pecandu narkoba. Jadi mak saya pergi ke Makkah, diambilnya air zam-zam 1 jerigen, tawaf dia 7 putaran. Orang lain doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Mak saya doanya lain. Berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba. Habis 7 putaran balik dia datang dia ke rumah dibilangnya, kau sudah kudoakan 7 putaran ini airnya, kau minum kau mandikan. Kalau tak juga mati aja lah kau. Berhenti. Karena definisi generasi milenial itu diambil dari kata milenium. Milenium artinya 1000 tahun. 1000 tahun pertama tahun 1000, 1000 tahun kedua 2000, 1000 tahun ketiga masuk tahun yang ke-3000. Jadi sekarang sudah masuk milenium yang ketiga 2022. Jadi menghitung generasi milenial itu semua yang lahir pada tahun 81 sampai tahun 96 itu milenial. Jadi secara tahun ini sebetulnya saya tak masuk, tapi saya berusaha untuk pura-pura memasukkan diri, ya, begitulah lebih kurang. Jadi bercerita tentang anak muda generasi milenial itu memang agak berbeda kalau ceramah di depan orang tua. Kenapa? Karena sebetulnya kita ini tak pernah tua. Nanti kalian yang muda-muda ketika seusia saya itu nanti baru bisa merasakan apa yang saya katakan sekarang. Oh betul kata Ustadz Somad dulu, kita ini memang orang tua itu tidak pernah merasa dirinya tua. Itu makanya banyak terjadi kenakalan orang tua. Orang tua itu sebetulnya mau buat nakal, cuman tak sanggup. Nafsu besar tenaga kurang, dimakanlah pil Viagra, mati di lokalisasi. Sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Saking groginya saya di depan anak-anak muda ini sampai lupa menyapa Pak Kadis, padahal duduk di sebelah Pak. Kata Pak Kadis, Ustadz Somad, itu tulisan desa itu apa artinya? Desa itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Sampai ke Indonesia jadi kampung. Tapi memang dulu waktu tes dosen CPNS memang begitu ditulis Pak, tolong tulis titel menurut negara asalnya, tak boleh tulis LCMA. Tapi kena asyik ditanya orang apa desa-desa itu ditulis Ustadz Somad LCMA, sesuai pula LC sebelah kiri, MA sebelah kanan, LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Pernahlah saya diundang ke satu daerah, nama daerah ini tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik, nanti disebutkan disomasi orang tua kita. Sampai di situ kata kepala kampung, tolong Ustadz ceramah nanti ceritakan tentang kenakalan orang tua. Kenapa begitu Pak? Karena di sini orang habis menakik gotah. Menakik gotah itu motong karet. Orang-orang tua di sini habis motong karet itu singgah ke kafe, mabuk dan berzina. Kenapa begitu Pak? Kalau ditanya, kenapa kau mabuk berzina? Waktu muda dulu tak sempat buat dosa. Niat ada, duit tak ada. Sesudah tua inilah ada, kapan lagi buat dosa? Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu datang lagi saya ke kampung itu, saya tanya, masih ada lagi Pak? Alhamdulillah udah mati semua Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah adik-adik berpikir nanti kalau sudah tua baik. Enggak. Makin tua makin menjadi-jadi. Kalau tak kan ada pantun mengatakan tua-tua keladi. Makin tua makin gatal. Keladi itu kan gatal.
Ustaz Somad, orang Kepulauan Riau ini Melayu ini kan asik bepantun-pantun aja. Ya, orang Arab tuh ada juga bepantun. Oh, orang Arab tuh lagi bepantun. Ada seorang laki-laki namanya Qais, jatuh cinta sama perempuan namanya Laila. Lalu kemudian orang tua Laila tak setuju. Qais ini menjadi gila, dan dia termasuk anak muda yang sembuh karena didoakan ayahnya di dinding Ka'bah. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Datanglah orang bertanya kepada dia, wahai Qais, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Itu pula hebatnya ceramah di KNP ini. Setiap 5 menit datang mikrofon baru. Luar biasa. Bagus ini, biar tahu orang, sangkanya kita ecek-ecek kan. Ad-dunya turidu amid dunya alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, ya, kalau kau disuruh memilih antara dua, kau milih Laila atau dunia beserta isinya? Berpantunlah dia. Apa kata dia? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Justru pantun-pantun kalimat yang indah itu keluar karena tak jadi bebini itu. Kalau jadi apa yang keluar? Anak. Ketika Nabi SAW menghadapi pamannya namanya Abu Talib, kata Nabi, bersyahadatlah paman, ini sudah mau mati. Apa kata pamannya? Bersyair. Orang Arab itu sampai udah mau mati pun bersyair. Apa kata dia menjawab? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalau di tempat lain saya sampaikan syair ini, setelah saya terjemahkan baru orang mengangguk. Tapi kalau di KNP ini beda, belum saya terjemahkan udah mengangguk. Entah paham entah tidak, wallahu alam. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling bagus. Laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalaulah bukan karena takut dicaci maki dan disumpah serapah, pastilah kau dapati aku menerima agama ini secara terang benderang dan nyata. Jadi kalau cerita tentang masalah pantun petatah petitih, maka sesungguhnya orang Arab paling hebat. Tapi ada yang lebih hebat daripada pantun, itulah dia ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka menduga ini adalah syair. Apa kata Allah? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Itu bukan syair, tak layak Muhammad bersyair. Akan tetapi itu adalah Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim. Surat Yasin, baca malam ini bagus. Sebetulnya baca Yasin itu tiap malam, karena tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati aja lah. Jadi Pak Ustadz, kalau kami muda ini apa yang paling penting? Menemukan titik balik. Ini yang paling penting pertama. Tadi kita dengar dari Bung Ade Jigo, menemukan titik balik. Beliau menemukan titik baliknya ketika kena tsunami. Tsunami itu adalah gelombang pasang yang naik ke darat. Itu baru perempuannya, laki-lakinya Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, jangan di sini. Jangan sampai kita tobat hijrah menunggu kena tsunami. Apalagi kita tinggal di kepulauan. Rasa-rasa nampak ombak itu naik ke Batam. Kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Bang Ade Jigo tadi? Ikan itu kan hidupnya di air. Tsunami, terombang-ambing ikan itu melompat dari laut naik ke darat, mati. Menurut hukum akal, Bang Jigo ini sudah lama mati. Tapi dia masih hidup. Kenapa? Dia masih dituntut, disuruh Allah bercerita pengalaman beliau, supaya yang selama ini bingung
Saya ini sebetulnya udah lama mau hijrah, mau tobat, tapi belum menemukan titik balik. Malam nih mendengar ceritanya. Kalau tak juga, nanti kita ajak dia naik sampan, kita campakkan ke tengah laut. Dulu waktu saya masih rutin ngisi pengajian di Masjid Akramun Nas Undri Panam, 4 tahun saya ngisi pengajian di situ. Dari tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Jumpalah anak muda, udah agak tua sedikit, telinganya berlobang dua-dua. Bukan lobang sini, sini lobang. Lama saya tengok lobang telinganya sambil makan lontong sayur. Rupanya dia merasa, saya nih Pak Ustadz memang pakai anting dulu. Badan saya ini bertato penuh. Semua minuman keras habis saya minum. Semua perbuatan dosa sudah saya buat. Dalam hati saya, tak usah kau ceritakan, aku udah tahu dari tatapan matamu. Jadi cemana ceritanya kau tobat? Jadi waktu itu Pak Ustadz ada orang meninggal. Terus tegak saya di pinggir kubur tuh nengok. Entah macam mana terjatuh saya Pak Ustadz. Terjatuh ke dalam, saya pegang jenazah, terasa sejuk dingin kaki. Itulah awal saya tobat. Saya dengar Ustadz datang pengajian, saya datang subuh. Ini pun bisa juga kita ambil pelajaran. Kalau ada kawan ini belum juga bertobat, ajak dia nengok orang meninggal, dekat-dekat, udah agak-agak dekat, tulakkan ke bawah. Ustadz Somad, kalau mengajari kasar, tak usah kau ajar kami kasar. Kami ini kasar Ustadz. Kami datang mau dengar ceramah Ustadz ini mau kelembutan. Salah undang kalian. Aku ini bukan jenis Ustadz yang lembut. Kalau nyari Ustadz lembut, carilah Ustadz bencong. Ini memang udah setelannya begini dari dulu. Dulu saya pikir waktu pertama pulang menggelegar. Ceramahlah saya di Islamic Center Bangkinang. Diundang Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ceramah saya pam 12 tahun yang lalu, tahun 2008, 14 tahun yang lalu. Begitu selesai datanglah tokoh masyarakat Kampar. Ustadz Somad, ya Pak, ceramah Ustadz tadi mantap, suko kami mendongaunya. Ya Pak, cuma pita kasetnya kami kok lambe. Daya tangkap kami sudah dua Pak Ustadz. Cakap Ustadz tadi terlalu cepat, tak bisa kami tangkap. Jadi dalam pikiran saya, waktu itu balik umur 31 tahun, lahir 1977, pulang ceramah 2008. Umur 31 tahun. Bayangan saya, aku bercakap cepat menggelegar ini karena masih muda. Rupanya sekarang sudah tua, makin cepat dan makin menggelegar. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini nanti berubah sudah tua, tak akan. Perubahan terjadi ketika menemukan titik balik. Bagaimana titik balik kamu? Saya nih Pak Ustadz pecandu narkoba. Jadi mak saya pergi ke Makkah, diambilnya air zam-zam 1 jerigen, tawaf dia 7 putaran. Orang lain doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah. Mak saya doanya lain, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba. Habis 7 putaran balik, dia datang dia ke rumah, dibilangnya, kau sudah kudoakan 7 putaran ini airnya, kau minum, kau mandikan, kalau tak juga mati aja lah kau. Berhenti. Jadi saya menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, dan menyampaikan true story, kisah-kisah nyata bagaimana orang menemukan titik balik dalam hidup. Karena kalau kita tidak menemukan titik balik, kita akan terus berputar rumah, tempat kerja, kongko-kongko, mabuk-mabuk, nyanyi-nyanyi, sakau, dugem, duduk sambil gemetar. Besok ulang lagi, dapat duit, kongko-kongko, mabuk, nyanyi, happy metal, R&B, rock, dangdut, masuk lagi dosa, makan pil anjing gila, pakai lagi ganja, pakai lagi mix-max, pakai lagi narkoba, pakai lagi, sampai akhirnya kematian datang. Dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan menunggu titik balik hanya karena musibah.
Jadi memang saya banyak berjumpa dengan anak-anak muda dari Sabang sampai Papua. Itu banyaknya saya ketemu anak muda, bukan karena saya di Batam saya bilang orang Batam. Memang yang pertama kali mengajak saya naik motor ke masjid biker subuhan Batam. Batam. Assalamualaikum Ustadz. Masih ingat saya itu 3 tahun yang lalu. Waalaikumsalam. Besok Ustadz subuh jangan naik mobil ke masjid ya. Ya. Nanti kami jemput pakai motor ya. Dalam hati saya, sangka orang ini tak pandai saya naik motor. Oh disuruhnya pula lah saya bonceng di belakang. Macam buruk mau ngambil kelapa. Apa pula awak duduk di belakang? Dalam hati saya tak pula mematahkan semangat anak muda nih. Besok Ustadz kami jemput ke hotel ya. Ya saya bilang. Kami bawa ke Masjid Agung ya. Ya. Begitu sampai ke hotel, mana motor kalian tuh? Ini kata dia. Pas pula itu yang mau saya naik. Cocok dan ini dalam hati saya bawa. Tinggal mereka di belakang. Hilang. Saya dulu sampai masjid. Sampai di masjid selesai. Ustaz Somad nanti pulang kita ulang balik. Kenapa? Tak direkam mereka pula. La ilaha illallah. Padahal tujuan awak buat konten.